Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku, ketemu kembali dengan saya dalam rangka belajar bersama, mencari ilmu bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dan kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Sa'wali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tetap mari kita berdoa bersama. Mari kita selalu memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini segera diangkat oleh Allah dari keluarga kita, dari bumi Indonesia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu, anak-anakku. Coba setiap pelajaran saya pakai headset ya, supaya kedengaran jelas, sampai dengarkan dengan seksama, sampai cermati dengan seksama, ya, sampai dengarkan, sampai cermati. Kalau nanti misalnya tidak mengerti, sampai bisa bertanya jawab lewat WA group yang sudah ada, yaitu kelas 8A ataupun 8B, buka WA group, bertanyalah. Kalau kemarin kita belajar bersama tentang dinasti Umayyah sampai dengan runtuhnya dinasti Umayyah, maka pengganti dinasti Umayyah adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, saya tidak akan bercerita tentang bagaimana proses berdirinya. Kemarin kan sudah saya terangkan. Pada masa dinasti Umayyah itu ada banyak hal yang telah dilakukan, ada banyak hal kesalahan, di mana kesalahan itu nanti akan memicu berdirinya dinasti Abbasiyah. Kesalahan yang dilakukan oleh Bani Umayyah itu akan menghancurkan dinasti Umayyah sendiri, maka kemudian muncullah dinasti Abbasiyah. Begitu saja. Bani Umayyah bermusuhan dengan kaum Syiah dan kaum Khawarij. Maka pada akhirnya nanti kaum Syiah dan kaum Khawarij membentuk sebuah kekuatan. Bani Umayyah sangat memperhatikan atau mengistimewakan orang-orang Islam yang berasal dari Arab dan menganggap rendah atau tidak membuat mereka sama dengan orang-orang Islam yang berasal dari non-Arab atau disebut dengan kaum Mawali. Nanti kaum Mawali pun juga membentuk kekuatan. Kaum Syiah yang selalu dimarginalkan atau selalu dihina, setiap khutbah Jumat itu selalu dihina. Kaum Syiah, kaum Khawarij, kemudian kaum Mawali yang juga yaitu direndahkan. Orang-orang Islam Arab yang tidak cocok dengan masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah bersatu membentuk sebuah kekuatan, membentuk sebuah oposisi, menggulingkan dinasti Umayyah. Maka kemudian berdirilah yang namanya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, keturunan Abbas melakukan berbagai propaganda. Keturunan Abbas, Bani Abbas. Abbas itu adalah saudaranya Abdullah, saudaranya Hamzah, saudaranya Abu Thalib, begitu. Jadi pamannya Kanjeng Nabi. Abbas berbagai propaganda untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, sekarang kita tilik. Siapa kalau begitu? Kalau kemarin dinasti Umayyah pendirinya adalah Abu Sufyan. Bin Abu Sufyan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan pendirinya. Maka kemudian sekarang pendirinya adalah Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Safa bin Muhammad, Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim itu pemimpin dari kaum Mawali. Abu Abbas itu adalah keturunan dari Abbas. As-Safa, keturunan ini masih ada. Muhammad bin Ali itu adalah keturunan dari siapa? Pusat pemerintahnya tahun berdirinya dulu. Tahun berdirinya adalah 132 sampai 606 atau 750 sampai 1258. Kalau kemarin anak-anak, dinasti Umayyah itu berdiri selama 90 tahun.
antara 650 sampai 750. Nah sekarang ini antara 750 sampai 1258, sekitar 5 abad ya, sekitar 5 abad. Sejarah berdirinya sudah, kemudian pendirinya sudah, pusat pemerintahnya sudah. Sekarang silsilahnya. Tadi kan Abu Abbas, bahwa pendirinya ini kita baca dulu ya. Nah, dari Qusay, ini Abdul Uzza, Abdul Manaf punya anak namanya Abdul Syam. Kemudian bersaudara Hasim, ada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, ada Abu Thalib, ya, ada Abu Thalib, anaknya Abdul Muthalib. Abu Thalib punya putra namanya Ali punya putra kembar Hasan bin Husain. Kemudian sekarang Abu Thalib itu punya saudara namanya Abbas. Abu Thalib punya saudara namanya Abdullah punya putra Nabi kita Muhammad SAW. Abbas punya putra namanya Abdullah punya putra namanya Ali. Nah, Muhammad SAW itu tidak punya putra tapi punya putra tapi dua-duanya meninggal sejak bayi, yaitu Abu Qasim dan Abdullah. Kemudian Ali ini punya Abdus Samad, punya Soleh, punya Abdullah, punya Ibrahim al-Imam, punya Muhammad. Nah, baik. Dinasti Umayyah perbedaan sekarang antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah itu bersikap Arab murni, sedikit banyak telah berpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur. Jadi orang-orang dinasti Abbasiyah ini tidak seperti dinasti Umayyah. Kalau Umayyah itu sangat memperhatikan orang-orang Islam dari Arab saja, atau sering dikatakan dengan Arab oriented. Dalam segala hal pejabatnya semuanya dari keturunan Arab murni. Kalau dinasti Abbasiyah enggak, selain bersikap Arab murni juga terpengaruh juga corak pemikiran dari orang-orang Islam non-Arab, misalnya dari Persia, dari Romawi Timur, dari Mesir dan seterusnya. Jadi kalau dinasti Umayyah itu bersifat Arab oriented, jadi pemikirannya, para pejabatnya itu semuanya dari Arab murni, tapi kalau Abbasiyah tidak. Kemajuan yang dicapai Bani Abbasiyah, kemajuan dalam bidang sosial budaya. Ini misalnya anak-anak, kemajuan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah dalam sosial budaya itu misalnya seni bangunan dan arsitektur masjid, kemudian seni bangunan kota, tata kota, kemajuan ada bahasa dan sastra, ada perkembangan seni musik, ada kemajuan dalam bidang pendidikan, dan kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan. Makanya kalau sudah dikatakan bahwa masa kejayaan Islam, masa keemasan Islam, atau the golden age of Islam, atau masa kejayaan Islam itu berada pada masa Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah itu hanya jembatannya saja. Nah, itu kemajuan yang dicapai Bani Abbasiyah, bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, seni musik, sastra, dan seterusnya. Ya, berikutnya anak-anakku, dinasti Umayyah 2 di Andalusia, kerajaan Islam Buahiyah, kerajaan Islam Bani Saljuk, kerajaan-kerajaan kecil. Maksudnya begini, bahwa kalau pada masa dinasti Umayyah tidak boleh ada kerajaan kecil yang berdiri. Jadi hanya dinasti Umayyah saja, tidak ada kerajaan-kerajaan kecil. Namun pada masa dinasti Abbasiyah, karena kelunakannya, karena moderatnya dinasti Abbasiyah itu, maka masih memperbolehkan kerajaan-kerajaan kecil berdiri. Contohnya dinasti Umayyah 2 di Andalusia, ada kerajaan Buwaihiyah, ada kerajaan Islam Saljuk, dan dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Ayyubiyah. Jadi kalau kerajaan pada masa dinasti Umayyah, kerajaan kecil ini tidak ada, tapi masa dinasti Abbasiyah muncullah kerajaan-kerajaan kecil.
Nah, kemunduran Bani Abbasiyah dan sebab-sebabnya. Kalau kemarin kemunduran Bani Umayyah sudah kita bahas, sekarang kemunduran Bani Abbasiyah.